Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa dan harapan saya saudara tetap di dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, pada hari ini kita menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Biarlah segala puji dan syukur hanya kepadanya atas segala kasih karunia yang dilimpahkan dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja, menuntun dan membawa kita menjadi lebih baik di dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu sepanjang hidup kami sampai hari ini. Betapa Engkau memelihara kami, menuntun dan selalu menjaga, serta memberikan apa yang kami perlukan. Kiranya penyertaan-Mu senantiasa di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi takut di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami mau dikuatkan dan diajar di dalam firman-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dengan baik dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 7 Februari 2023 tertulis dalam kitab Yehezkiel 16 ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dungi au madidiho dohot aik, jalahu samudar musian ho, jalahu miahi ho dohot miak. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca Yehezkiel pasal 16 ini dimulai dari ayat 1 secara khusus sampai di ayat 14, kita bisa melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel yang digambarkan seperti seorang bayi yang tak berdaya. Bayi yang diterlantarkan oleh orang tuanya, yang tidak diasuh, tidak dirawat, tidak dibimbing di dalam kehidupannya. Sehingga bayi ini tidak bertumbuh dengan baik. Dia diambang kematian. Dia diambang kebinasaan. Seperti itulah gambaran bangsa Israel ketika mereka belum ditemukan oleh Allah. Mereka terlantar. Mereka sangat memprihatinkan kehidupannya. Mereka diambang kemusnahan karena tidak ada perlindungan. Itu bisa kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Sebagaimana seorang yang baik hati yang menemukan dan menyelamatkan seorang bayi yang dibuang atau diterlantarkan oleh orang tuanya, demikianlah Allah menemukan dan menyelamatkan bangsa Israel itu. Tentu bukan itu saja. Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka, membuang segala celah kenistaan kehidupan mereka, dan menerimanya dengan penuh kasih tanpa syarat apapun. Mereka dipulihkan dan dibersihkan dari segala dosa-dosanya, bahkan dilimpahi dengan kehangatan cinta kasih Tuhan. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Sungguh kasih Allah tak terperi,
ada bandingnya dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikerjakan Allah sangat sempurna. Kasih-Nya sempurna di dalam kehidupan manusia. Tidak hanya menyucikan, tidak hanya memulihkan, membersihkan dari dosa-dosanya, Allah pun melimpahi umat itu dengan berkat, dengan mengaruniakan kepada mereka kemuliaan dan nama yang masyhur. Mari kita baca terus sampai ke ayat 14. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah sudah menyatakan kehendak, tidak ada satupun yang dapat menolak. Ketika Allah sudah menyatakan kasih-Nya, maka setiap orang yang beroleh kasih Allah itu akan merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan. Tentu kita tidak jauh hidupnya seperti bangsa Israel yang hidup di dalam dosa-dosa, yang menderita karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita susah, kita sakit, kita gagal, kita menderita dalam hidup ini. Itu bukan Allah yang membuatnya. Tetapi mari kita merenungkan. Mungkin kita yang terlalu gegabah, kita yang terlalu sombong, kita yang terlalu tidak peduli akan kehidupan kita, sehingga hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sekalipun demikian, di dalam kecerobohan kita, di dalam menjalani kehidupan, kita sering terjatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan selalu memberi kesempatan. Kasih-Nya selalu diberikan kepada kita agar kita diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah di dalam renungan kita pada hari ini adalah gambaran keberdosaan manusia dan juga gambaran kasih, kebaikan, dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, tetaplah mengingat akan kasih Allah yang dinyatakan dalam hidupmu. Dan biarlah kita terus mengingat akan pengalaman keselamatan itu, sehingga kita terus bersaksi di dalam kehidupan ini bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup. Bagaimana Tuhan membasuh kita dari segala kenistaan dosa-dosa dan melimpahkan berkat kepada kita. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah membiarkanmu. Dia akan membasuhmu, membersihkanmu dari segala dosa-dosamu. Karena Dia Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Dan Dia juga yang akan melimpahimu dengan berkat. Dia mengurapimu dengan minyak, pertanda Dia akan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Asalkan engkau membuka tangan, mengangkat permohonan di dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini lebih baik lagi. Biarlah kita mengingat kita adalah bayi yang tak berdaya, yang tidak bisa membersihkan diri, yang tidak bisa menjaga dan merawat diri sendiri. Tetapi biarlah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, agar kita tetap hidup di dalam kemuliaan-Nya dan kita beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk mensyukuri setiap berkat-Mu, mensyukuri setiap pengampunan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami tidak lagi jatuh ke dalam pencobaan dan kami tidak lagi hidup di dalam keberdosaan. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami untuk tetap setia di dalam firman-Mu. Kuatkan kami untuk tetap bertahan menjadi pribadi yang baik dan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami mau dimenangkan, kami mau diselamatkan. Kasihani kami Tuhan, kuatkan dan menangkanlah kami sampai Maranatha tiba, kami beroleh kekekalan.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.